Ada 4 tadi peraturannya. Pertama apa tadi? Kalau orang tua benar, suami salah, yang diikuti siapa? Orang tua. Kedua, kalau suami benar, orang tua salah, yang diikuti suami. Ketiga, kalau orang tua dan suami sama-sama salah, jangan diikuti. Yang keempat, kalau suami benar dan orang tua benar, dan tidak ada yang mau mengalah, lakukan langkah berikut ini. Pertama, lobi suami untuk ngalah. Lobi suami untuk apa? Untuk ngalah. Mas, orang tua saya sudah tua, namanya juga orang tua. Orang tua itu biasanya perasaannya terlalu tipis, suka sedih. Kita yang muda, mbok yang ngalah. Saya ingin berbakti kepada orang tua saya, tapi saya harus minta izin suami saya yang sangat saya cintai. Goda, rayu. Dia lembut itu suaminya itu, insya Allah itu. Ternyata suaminya bilang, percuma lu rayu-rayu gua. Dah. Gagal rayu suami. Kalau ternyata merayu suami gagal, rayu orang tua. Bu, perintah ibu dalam agama Islam harus saya patuhi. Namun perintah yang kali ini, Bu, bertentangan dengan suami saya. Memang saya anak ibu, tapi saya kan istri Mas Trisno. Jadi ibu tolong paham, Bu. Memang saya ini anak ibu, tapi saya istri Mas Trisno. Sementara di dalam agama saya harus patuh kepada suami lebih daripada ibu. Ini perintah agama, tolong saya dimaklumi, Bu ya. Ibu ngalah ya. Insya Allah bulan depan atau tahun depan giliran ibu, insya Allah. Kata ibunya, tak mau ngalah sama menantu. Bukan tipikal gua itu. Yes. Gak mau ngalah ini, suami mau ngalah, ibu sama. Kalau ada yang ngalah, selesai ini urusan. Iya kan? Selesai urusan, suami ngalah, selesai urusan. Kenapa suami dulu? Suami lebih muda, lebih pandai untuk kontrol emosi dan lebih jauh daripada sifat sedih. Namun ketika suami gagal, lari ke ibu. Kalau salah satu di antaranya ngalah, selesai ini urusan kita ini. Namun memang istrinya nasibnya kurang bujur. Suaminya mengatakan no, ibunya mengatakan la. Dalam kondisi yang seperti ini, ibu benar, suami benar, nggak ada yang mau ngalah, istri ikut suami. Istri ikut suami. Apa contohnya ini Ustadz? Contohnya adalah suami kita bilang, Lebaran ini Idul Fitri Surabaya, saya nggak mau ke Padang. Sementara ibu kita telepon dari Padang, kamu harus ke Padang. Nggak ada cerita kamu ke Surabaya. Kalau kamu masih sayang sama saya, datang kemari. Kalau kamu ke Surabaya, kamu lebih sayang suamimu daripada ibumu sendiri. Benar kan dua-duanya? Ke Surabaya ikut suami benar, ke Padang ibu juga benar. Lobi suami, Mas, tahun depan aja kita ke Surabaya. Tahun ini saya minta ibu Padang dulu lah. Enak kamu aja. Padang udah 3 kali berturut-turut. Surabaya belum. Kok ibu terus? Mana penghargaan kamu kepada suamimu? Kata kita, benar juga ya. Pergi kita ke ibu kita, Bu, bagaimana kalau Padang next time? Sekarang
Saya Surabaya dulu. Kata ibunya, saya sudah tua. Kata dokter umur saya tinggal 5 bulan lagi. Kok kamu malah pilih Surabaya sih? Bener juga. Bingung istrinya. Nah, dalam kondisi seperti nggak ada yang ngalah, siapa yang dipilih istri? Suami. Tahu kenapa rahasianya? Apa rahasianya perintah suami yang harus diikuti perintah orang tua? Jawabannya, karena si istri serumah dengan suaminya dan sekamar dengan suaminya. Lebih banyak mana waktu kita bersama suami kita atau bersama ibu kita? Bersama suami. Allah ingin memberikan ketenangan dan ketentraman di waktu kita yang lebih maksimal dibanding waktu kita yang lebih minimal. Lihat agama Islam dengan baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bukankah harta yang kita miliki sekarang adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dipinjamkan? Mengapa istilah yang digunakan meminjamkan kepada Allah, bukan mengembalikan? Kalau mengembalikan, Bu, yang ibu pakai itu nggak pakai pengembalian berikutnya, ya tidak? Jangan, maaf ya, saya agak sedikit kenceng dalam masalah ini. Jangan sok pinter milih bahasa dibanding Allah loh. Allah mengatakan pinjamkan. Manutlah kepada Allah. Allah pinjamkan, kata Allah. Jangan, kayaknya Allah nggak bener pakai istilah minjem. Gua yang lebih benar, kembalikan. Kalau mengembalikan, Bu, namanya mengembalikan, nggak ada baliknya, nggak ada. Iya atau tidak? Sementara apa yang kita berikan kepada Allah untuk Allah, karena Allah, ada kilas baliknya yang lebih besar. Makanya Allah menggunakan pinjamkan. Pinjamkan kepada Allah, nanti Allah ganti. Kalau pinjamkan pakai ganti, kalau mengembalikan pakai ganti tidak? Enggak pakai ganti. Sekali lagi, ikutlah kepada Allah. Allah nggak mungkin salah. Kalau kita mewakafkan tanah, boleh tidak pewakaf, penerima wakaf dari keluarga sendiri untuk yayasan dalam kegiatan pendidikan anak-anak tidak mampu? Boleh. Boleh. Tidak ada masalah. Mungkin di hadapan saya hadir para notaris, 1 atau 2 orang. Para notaris pasti tahu kalau yayasan itu milik umat. Yang mendirikan yayasan haram ngambil duit dari yayasan itu. Dia dan yang seluruh berafiliasi dengannya. Jadi kalau ada orang buka yayasan, ngambil gaji dari yayasan, gaji haram. Camkan baik-baik. Karena peraturan yayasan yang telah disepakati di bumi pertiwi, yang mendirikan yayasan nggak boleh ambil gaji dari yayasan. Pendiri-pendirinya, pengurus boleh. Pengurus boleh. Pendiri tidak boleh. Dan kita tanda tangan itu di depan notaris. Artinya kita setuju kan? Setuju enggak? Setuju. Kalau setuju, nggak boleh ambil gaji. Wahai para pendiri yayasan, tidak boleh ambil gaji, ambil keuntungan dari yayasan yang telah Anda dirikan. Namun kalau Anda bukan pendiri, hanya pengurus, ambillah gaji dari yayasan. Walau gaji itu nggak banyak-banyak, cuma 13 juta. Ustaz, katakan berbuat untuk akhirat itu pasti memperoleh surga. Bukankah takdir seseorang termasuk surga dan neraka telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Bagaimana menggabungkan ini ya Ustaz? Pertanyaan ini butuh jawaban selama 2,5 jam. Karena rumitnya membicarakan antara takdir dan usaha. Oleh karena itu, izinkan saya untuk tidak menjawabnya kali ini.
Karena kalau saya jawab singkat, takut gak cukup untuk keterangan yang semestinya. Dan dalam hal ini kita sudah punya kaset rekamannya. Ketika kita berbicara lebih kurang dengan tanya jawab 3 jam dalam iman kepada takdir. Mudah-mudahan ada yang telah mengkonsumsinya, mendengarkannya, dan tolong berbagi dengan saudara kita. Dan tolong cari di internet, mungkin ketemu, ya, dimasukkan ke kawan-kawan di internet tentang pembicaraan iman kepada takdir. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya ketika seorang wanita meminta cerai kepada suaminya alasan KDRT? Lalu di masa iddah, suami mengajak rujuk disertai ancaman. Kok rujuk bawa pakai ancaman? Piye toh? Rujuk itu ngajak baik-baik. Ini orang nggak ngerti rujuk itu apa. Rujuk itu ngajak baikan, ngajak damai. Kok pakai ancaman? Dan membawa saksi bahwa rujuk itu sah, sementara istri dan keluarga besarnya memilih jalur cerai. Apakah rujuk itu sah? Mohon penjelasannya. Rujuknya sah. Rujuknya apa? Sah. Setelah rujuk sah, istri berhak menggugat cerai lagi. Istri berhak apa? Menggugat cerai lagi, dan menggugat cerai yang pakai hukum rujuknya istri yang menentukan. Disebut dengan fasakh atau disebut dengan khulu'. Apa itu Ustaz? Fasakh. Apa itu Ustaz? Khulu'. Istri minta kepada pengadilan agama, bebaskan hubungan kami suami istri, putuskan hubungan itu, saya kembalikan maharnya. Maka kembalikan maharnya senilai mahar yang pernah dia berikan kepada kita ketika dia memberikan mahar itu. Kembalikan. Dengan itu masuklah suami istri ini ke dunia perpisahan yang rujuk itu tidak hanya di tangan suami, namun juga butuh izin dari istri. Sudah dapat solusinya? Sudah. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Anak saya perempuan usia 11 tahun. Ada perubahan pada sifatnya yang mendadak pemarah dan sensitif, juga suka melawan. Bagaimana saya harus menyikapinya? Alhamdulillah anak saya sholatnya rajin, puasa Ramadan tidak tinggal, dan mau mengaji. Semua problematika dunia punya sebab. Semua problematika punya apa? Punya sebab. Maka tugas bapak atau tugas ibu yang bertanya, selidiki sebab datangnya pemarah, sebab datangnya sensitif ini apa. Boleh jadi karena dia diputus pacarnya. Dia lagi enak-enak mau bertemu pacarnya, pacarnya enak-enak bilang, "Lu gue N." Emosi dia. Begitu pulang, "Nak, udah makan nak?" "Hah, sana ibu, sana." Bisa jadi alasannya itu. Diputus. Pahit memang. Kalau tidak mau pahit diputus, jangan pacaran. Maka orang pacaran itu selalu menderita karena diputusnya. Semakin banyak diputus, semakin menderita, bukan semakin laris. Orang kafir dengan pola berpikirnya mengatakan wanita yang laris adalah yang pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus, pacaran putus, itu wanita laris, wanita laku. Dan ini pola pikir yang 100% salah dan keliru.
Jangan masuk ke dalam dunia ini. Ini dunia orang kafir. Dunia orang beriman tidak seperti itu. Jadi yang pertama yang harus bapak atau ibu lakukan adalah selidiki asal usul pemarahnya dari mana. Karena kalau tidak mengetahui asal usulnya, bagaimana cara mengobatinya? Dokter baru bisa memberikan resep kalau dia tahu diagnosa penyakitnya secara pasti. Kalau diagnosanya salah, resepnya pasti salah. Kalau keliru, kebetulan. Kalau benar, kebetulan. Dan seluruh yang namanya kebetulan itu bukan kebaikan. Jadi selidiki apa alasannya dan kenapa dia berubah, kenapa dia sensitif, kenapa dia pemarah. Baru setelah itu bapak ibu pasti tahu bagaimana solusinya. Kalau solusinya putus pacar gimana Ustaz? Nikahkan. Apa? Nikah. Karena nikahkan, menceraikan pernikahan itu nggak gampang. Kalau menceraikan pacaran gampang sekali. Saya mau bertanya Ustadz, bila seorang wanita memiliki alis yang sedikit dan pada saat pergi dengan suami dia menggunakan pensil alis untuk menjadikan lebih cantik, bagaimana hukumnya masalah ini di mata Allah? Dan bagaimana jika memakainya bila tidak pergi dengan suami? Dengan siapa bu perginya? Suami orang. Apa hukum menebalkan alis? Hukum menebalkan alis adalah pada asalnya menebalkan alis begini ya, bukan dicukur lalu kemudian dibuatkan alis lagi yang baru, alis palsu, bukan itu maksudnya, tapi pakai pensil dihitam-hitamkan. Hukum asalnya boleh dengan syarat dilakukan di depan suami, untuk suami. Untuk suami kita sendiri boleh. Tapi kalau kita tebal-tebalkan untuk kita dilihat cantik oleh suami orang, ibu ke pasar, siapa yang lihat? Suami orang. Kalau kita tebal-tebalkan untuk dilihat oleh suami orang, dalam agama kita nggak boleh. Kenapa? Karena takut nanti suami orang itu kesemsem, jatuh hati. Kacau kalau suami orang sudah jatuh hati. Pengaruhnya gara-gara kita juga tampil cantik terus di depan suami orang. Padahal suami orang itu istrinya habis gitu loh. Habis gitu. Nggak tahu lah, terjemahkan sendiri lah gitu. Oleh karena itu kenapa dalam berhias dalam agama kita, berhiaslah kepada lelaki yang bisa menikmati kita, bukan kepada lelaki yang tidak boleh menikmati kita. Wallahu a'lam. Ustaz tadi mengatakan Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Yang ana tahu tanggal lahir tersebut masih diperdebatkan ulama karena kita dilihat dari riwayat saat Nabi berpuasa jatuhnya hari Senin. Salah dengar ini, yang namanya salah dengar. Saya mengatakan hari wafat, bukan hari lahir. Coba dengar lagi rekamannya. Kita mengatakan hari wafat atau lahir-lahir? Hari wafat 12 Rabiul Awal, bukan hari lahir. Hari lahir berbeda pendapat para ulama. Hari wafat sepakat 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, beberapa bulan setelah Nabi kita selesai melaksanakan ibadah haji. Dalam melaksanakan ibadah haji itu Nabi SAW sudah berkata, "Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza." Pelajari tata cara manasik haji kalian, mungkin tahun berikutnya saya tidak lagi bertemu dengan kalian. Subhanallah.
Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang di masa hidupnya sudah menyiapkan dan membeli tanah kaflingan untuk diperuntukkan buat kuburan? Kalau memang tidak di booking dari sekarang, tidak ada tempat untuk dikuburkan, silahkan. Tapi kalau untuk bermewah-mewah, jangan. Kalau memang tidak dikapling dari sekarang, gak bakalan ada tempat, maka boleh. Itu namanya kebutuhan. Namun kalau memang itu untuk kemewah-mewahan, sehingga satu tanah kaplingannya seharga 300 juta, anak yatim lebih berhak dapat uang 300 juta itu. Apalagi kalau harga kaplingannya 1 miliar. Ada di Jakarta ini kaplingan kuburan 1 miliar, Pak? Ada. Kenapa untuk tanah kaplingan yang akan menghancurkan jasad kita sanggup beli 1 miliar, dan kenapa kita tidak berani membangun masjid 1 miliar? Apa alasannya? Padahal tanah gratis ada. Itu namanya bermewah-mewah, dan bermewah-mewah dalam hal kematian. Nabi saja mengatakan, la tusrifu fil kafani, jangan beli kain kafan yang mewah. Jangan beli apa? Kain kafan yang mewah. Kalau kain kafan aja dilarang kita beli yang mewah karena alasan mubadir, lalu bagaimana kalau perumahan perumahan kuburan kita? Gimana ya? Perumahan tapi kuburan gitu ya. Kaflingan perumahan masa depan kita adalah 1 miliar, lebih bermewah-mewahan lagi, terlarang dalam agama kita. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara menjaga hidayah dari Allah? Saya pun belum dapat caranya. Kalau saya dapat caranya, jamin surga saya. Tapi cara itu tidak ada. Cara menjaga hidayah untuk tetap bertahan, tidak. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha dan berdoa. Karena itulah kemampuan manusia. Berusaha sembari berdoa, berdoa sembari berusaha. Dan kalau Allah lihat keseriusan, Allah yang menentukan. Namun teori untuk bertahan dan pasti tidak akan lepas dari hidayah, itu tidak ada dalam agama kita. Yang kita ketahui, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bolehkah berpuasa sunat diniatkan untuk mencari ikhlas karena Allah, ridho Allah, dan sekaligus memohon kesembuhan dan kesehatan? Boleh. Boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena keikhlasan itu tidak bertentangan dengan keinginan berikutnya yang tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan, itu boleh. Ya. Apa contohnya? Contohnya adalah seseorang yang belajar di Universitas Islam Madinah, belajar ilmu agama Allah dengan kurikulum hadis atau yang lainnya, kurikulum akidah dan yang lainnya. Apabila dia belajar di sana murni untuk dapatkan ijazah Madinah, tidak ikhlas. Tidak apa? Tidak ikhlas. Dan tidak ada artinya menuntut ilmunya itu di mata Allah, walau ada artinya di mata manusia. Namun kalau dia niatkan ikhlas karena Allah, kemudian dia pun meniatkan begini, kalau saya nanti dapat syahadat S3, ijazah S3, ijazah dalam bahasa Arab syahadat, maka saya berharap nanti bisa ngajar sehingga saya bisa mendapatkan rezeki yang halal. Maka niat ini tidak bertabrakan dengan niat keikhlasan. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz,
Barang-barang yang kita miliki seperti sepatu dan baju yang tidak sesuai syar'i yang kita miliki sebelum hijrah ke manhaj salaf, kemanakah sebaiknya kita berikan? Termasuk pula perhiasan-perhiasan dulu kita beli sebelum mendapatkan hidayah sunnah, kemanakah kita berikan? Pertanyaan ini jawabannya apabila barangnya nampak. Namun kalau barangnya nggak nampak, kita nggak bisa jawab. Contoh, apa jenis barangnya yang ditanyakan? Baju polos tengah Ustadz, bagian atasnya nutup, bagian bawahnya nutup, tengah-tengahnya polos. Jadi namanya baju apa? Baju polos tengah. Kalau dalam dunia politik ada poros tengah, kalau baju wanita di zaman kita ada polos tengah. Kemana harus saya berikan? Jangan berikan, pakai. Tahu jawabannya kan? Udah, nggak perlu saya lanjutkan. Tapi saya punya perhiasan. Perhiasannya adalah seekor patung kuda. Semua patung, bukan seekor. Semua patung seekor kuda. Besar. Mau saya kemanakan ini Ustaz? Jawaban saya, taruh di taman, bungkus kepalanya. Taruh di taman apa? Kemudian bungkus apa? Kepalanya. Sehingga terlihatlah kuda tanpa kepala, dan kuda tanpa kepala bukanlah makhluk hidup. Atau kalau bisa, kalau mau lebih sedikit potong saja kepalanya. Terlihatlah kaki dua, badan satu dengan leher saja. Kepalanya mana? Disembelih waktu Idul Adha. Sudah selesai. Taruh di taman. Karena Nabi melarang makhluk-makhluk bernyawa. Patung-patung seperti itu dilarang. Dan Nabi mengatakan hendaklah dia potong kepalanya sehingga dia berbentuk batang saja. Jadi potong kepalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau pernak-pernik saya Ustadz, ada Mickey Mouse-nya, ada kupu-kupunya, copot Mickey Mouse dan kupu-kupunya, lanjutkan pernak-perniknya. Saya mau ngasih orang juga Ustadz, copot dulu baru kasihkan ke orang. Wallahu a'lam. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita belum yakin apakah bapak ibu kita sudah diakikahkan oleh orang tua. Kita tidak yakin apakah bapak ibu kita sudah diakikahkan oleh orang tua mereka. Apakah kita sebagai anak sebaiknya mengakikahkan orang tua kita? Yang ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta, mengakikahkan diri sendiri ketika kita tahu diri kita belum diakikahkan oleh orang tua kita. Itu yang ada. Itu pun khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Karena yang mengatakan boleh, mengatakan Nabi mengamalkan dan amalkan. Yang mengatakan tidak, mengatakan itu khusus untuk Nabi, yang lain tidak. Namun Allahu a'lam, yang saya tahu, para ulama yang saya pernah menuntut ilmu dengan mereka di kota Nabi mengatakan boleh. Kalau untuk diri kita. Namun kalau untuk orang tua kita, saya belum menemukan jawabannya sampai sekarang. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah sholat taubat boleh dilakukan setiap hari? Percuma sholat taubat setiap hari kalau belum taubat-taubat juga. Yang penting itu apanya? Taubatnya, bukan sholatnya. Taubat itu apa? Memenuhi 3 kriteria. Tinggalkan maksiat itu, tinggalkan. Itu yang paling penting. 2, sesali masa lalu. 3, bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa dan maksiat itu. Ini yang namanya taubat. Namun percuma kita sholat taubat, kemudian maksiat jalan terus. Ini namanya main-main, Pak. Ini namanya main-main, Bu. Kata orang kampung saya, tobat sambalado. Tahu sambalado? Cabai, sambal, pedes, minum air, makan lagi. Oh pedes, minum air, makan lagi. Main-main namanya.
Kalau kita saja dimain-mainkan anak kita, marah enggak kita? Lalu bagaimana kalau Allah yang kita permainkan? Anak kita ngambil karet, pas di leher kita, marah kita. Afwan mi, afwan jidani. Oh ya, Umi maafkan. Marah nggak kita? Serius nggak anak ini minta maaf? Jadi permasalahannya bukanlah di sholatnya. Jangan kira setelah kita selesai sholat taubat dosa kita hancur, cur. Salah. Enak banget. Emang sholat taubat itu sama dengan pengampunan dosa? Kalau orang memahami sholat taubat itu adalah setelah sholat taubat hancur dosanya, itu sama dengan orang yang pergi ke kotak pengakuan dosa dan minta diampuni, dapat surat pengampunan dosa, bayar 3 juta. Dosa nggak begitu, Pak. Dosa nggak begitu, Bu. Dia butuh keseriusan kita. Pertama, meninggalkannya. Kedua, menyesali masa lalu. Ketiga, tekad untuk tidak lagi kembali kepada dosa itu. Itu namanya taubat. Setelah taubat itu benar-benar terjadi, apakah ada sholatnya? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ada sholat taubat khusus 2 rakaat, namanya sholat taubat. Dikhususkan setelah kita tinggalkan dosa itu. Dosa yang satu ini saya nggak mau lagi, Ustadz. Apa dosanya? Nonton Agnes Monica. Dosa nggak itu? Dosa dia joget-joget gitu. Dosa, laki-laki yang nontonnya dosa. Saya taubat dari dosa ini. Boleh saya sholat taubat, Ustadz? Ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh, sholat 2 rakaat, niatkan sholat sunat taubat, dan selesai. Yang mengatakan tidak boleh, mengatakan sebenarnya tidak ada 2 rakaat sholat sunat taubat. Yang ada adalah ucapkan taubat Anda kepada Allah, minta ampun kepada Allah setelah sholat sunat. Jadi kalau sholat duha ucapkan taubat itu, setelah sholat witir atau sholat tahajud dan witir ucapkan taubat itu kepada Allah, ini yang ada. Ini 2 pendapat para ulama. Saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang terakhir. Ucapkan taubat itu di sholat sunat. Setelah saya mengenal agama yang benar, ternyata suami saya menganut aliran yang aneh dan lain, yang tidak pakai sholat, nggak pakai mengaji dan berdoa dan lain-lain. Bolehkah jika saya nusyuz? Mohon nasihatnya Ustadz. Nusyuz tidak boleh. Yang boleh minta cerai. Nusyuz itu ngelawan, membantah, membangkang. Nggak boleh. Tapi kalau seandainya kita nasihati dia tidak mau meninggalkan aliran sesatnya itu, sehingga nggak pakai sholat, nggak pakai berdoa, hidupnya nggak pakai sholat, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kafir, keluar dari agama Islam, ada yang mengatakan masih muslim selagi dia masih meyakini wajibnya sholat. Tapi dia sampai kepada keyakinan tidak wajib sholat, maka ini kafir, sepakat para ulama. Maka tidak ada artinya hidup bersama seorang lelaki yang seperti ini. Pertama kali, nasihati, doakan, belikan buku-buku agama, belikan kaset-kaset agama, minta dia mendengarkannya. Bawa ustadz ke rumah atau bawa suami ke tempat ustadz untuk berdiskusi. Kalau memang dia kekeh dengan pendirian tidak mau sholat sampai akhir hayatnya, Allahu a'lam, menurut saya minta cerai lebih baik. Mengumpulkan harta halal tercela juga kata Ustadz tadi. Maksudnya apa Ustadz? Mengumpulkan harta halal sehingga melalaikan. Jangan lupa kata terakhirnya, melalaikan. Saya ulangi lagi, mengumpulkan harta halal yang melalaikan. Dagang di toko, halal enggak? Tapi enggak sholat zuhur, halal enggak? Ini yang saya maksud. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang sama tidak bisa saya jawab. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Istiqomah selama-lamanya, wallahu a'lam, saya tidak bisa, karena tidak ada rumusnya. Tapi usaha lakukan.
Lakukan usaha untuk istiqomah, berteman dengan orang-orang baik, tinggalkan teman-teman yang jahat, yang mengarah kita ke neraka. Bersahabatlah dengan kawan-kawan yang mengajak kita pengajian, jangan yang mengajak kita ke karaokean. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengajak kita tahajud malam hari, jangan dengan orang-orang yang mengajak kita dugem. Bertemanlah kepada orang-orang yang mengajak kita membaca Al-Quran, bukan mengajak kita membaca majalah Playboy, dan seterusnya dan seterusnya. Putar haluan maksiat kepada haluan ibadah, banting setir, dan berdoalah kepada Allah untuk diberikan istiqamah. Ustaz, bagaimana uang korupsi kalau dipakai oleh anak dan istri? Dipakai anak dan istri juga haram kalau istri tahu dan anak tahu itu uang korupsi. Tapi kalau dia tidak tahu, dosa tidak ada pada mereka. Dosa ada pada kita yang korupsi. Dan Allah ketika melarang kita korupsi, bukan karena Allah ingin mengatakan kepada kita, saya tidak mau memberikan uang kepada kalian, tidak. Karena Allah ketika mengharapkan sesuatu, Allah tahu di balik harta haram itu ada mara bahaya sangat besar. Oleh karena itu Allah menyuruh kita jangan korupsi, supaya kita tidak dapat bencana dan mara bahaya serba besar itu. Allah sayang kepada kita. Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Dan Allah melarang kita karena itu bukanlah yang baik. Harta korupsi itu, Bu, saya nggak tahu karena saya belum pernah korupsi. Tapi kata orang-orang, dibelanjakan ke rumah, rumah bagaikan neraka. Dibuat untuk nafkah anak dan istri membuat kita sakit hati terus. Dibelanjakan ke mobil, mobil itu selalu ada masalah. Itu kata orang yang sudah pengalaman dalam harta korupsi dan bertaubat kepada Allah. Saya punya kenalan di Pekanbaru, ketika dia menjabat di bangku basah itu, belanjanya satu hari minimal 5 juta dari uang yang pasti tidak halal. Setelah dia kembali kepada jalan yang benar, dia katakan, sekarang saya hidup dengan gaji 5 juta sebulan. Namun saya merasakan ketenangan hidup pada gaji 5 juta sebulan yang tidak pernah saya rasakan pada ketenangan hidup 5 juta satu hari. Dan saya punya kenalan di musim haji, orang Palembang yang punya hampir semua tempat-tempat maksiat. Tempat orang judi, tempat orang dugem, tempat orang, dia punya. Tempat orang berzina dia siapkan. Di musim haji itu dia berkata, Ustaz, tidak ada hidup ini yang lebih enak daripada menikmati uang halal. Setelah dia taubat, dia hidup dalam dunia uang halal, dia mengatakan tidak ada hidup ini nikmat lebih daripada menikmati uang halal. Wallahu a'lam. Apa yang harus lebih kita utamakan? Memberangkatkan orang tua kita umroh dan haji, di mana orang tua kita sudah pernah umroh dan haji, untuk dan dalam rangka berbakti, atau uangnya kita infakkan untuk orang miskin, anak yatim, bencana dan lain-lain. Dalam masalah ini lihat skala prioritas. Lihat apa? Skala prioritas. Kalau skala prioritasnya ada pada anak yatim, curahkan kepada anak yatim. Kalau skala prioritasnya ada pada orang tua yang benar-benar walaupun sudah pernah haji, pernah umroh, itu kan 23 tahun yang lalu. Sekarang mama ingin pergi lagi, uang mama nggak ada, yang ada uang kamu. Uang kamu kan uang mama juga. Artinya rindu orang tua kita itu sudah sangat berlebihan gitu untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Mama ngapain pergi umroh? Ya ingin mendekatkan diri kepada Allah.
di hari-hari tua, sembari melihat gedung yang pertama kali mama melihat papamu. Ya bisa jadi pertemuannya kan di Mekah. Jadi kalau memang terlalu dalam untuk itu, maka prioritaskan orang tua. Islam itu berbuat dengan skala priority, bukan serampangan. Yang lebih hebat lagi, berangkatkan orang tua umroh dan berikan infak kepada orang miskin, anak yatim dan bencana. Dua-duanya ada uang kita di situ. Itu yang lebih afdal lagi. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana caranya menghilangkan fikiran-fikiran, perkataan-perkataan yang tidak baik yang ada di hati kita dan fikiran kita terhadap Allah. Wow. Dan hal tersebut sering muncul pada saat sholat. Wow. Parah ini. Ini parah ini. Akut ini penyakitnya. Ini harus masuk ruang ICU. Pembicaraan khusus. Kalau bapak yang bertanya atau ibu yang bertanya, tolong datangi ustadz yang bapak yakini bisa menjawab permasalahan itu dan bisa membeningkan kembali pikiran kita tentang Allah. Karena ini penyakit akut. Ini penyakit akut. Salah-salah berbahaya, tewas. Jadi tolong datangi ustadz, lakukan cek kesehatan intensif, karena ini penyakit berat, ya. Dan harus datang ke dokter syariat, karena kalau dalam kesempatan ringkas ini nggak cukup untuk itu. Sembari kita juga tidak tahu pikiran yang tidak benar tentang Allah itu apa? Apa yang terlintas? Kalau sudah hadir di dalam sholat, itu biasanya di luar sholat juga hadir. Karena apa yang ada di dalam sholat adalah apa yang terbiasa di luar sholat. Karena hitungan kita di luar sholat lebih banyak rupiah dan dolar, maka hadirlah rupiah dan dolar dalam sholat kita. Betul atau tidak? Coba kalau di luar sholat hati kita lebih banyak ke akhirat, maka dalam sholat kita akan menghadirkan akhirat dalam sholat kita. Apa arti dari hadis Nabi, kepala mereka miring seperti punuk unta, tidak akan mencium bau wangi surga? Ima rambutnya panjang, lalu digulung-gulung sehingga untuk menghias dirinya, dan dianggap itu perhiasan untuk tampil cantik, memikau, dan seterusnya, memukau. Atau memang ada sesuatu di kepala itu yang diletakkan, gitu. Yang penting ada sesuatu di belakangnya gerak-gerak bagaikan punuk unta. Putri Ana ingin sekali mengejar cita-citanya untuk menjadi dokter. Sementara Ana ingin sekali yang mengutamakan ilmu Al-Quran dan hadis. Maksudnya anak ingin sekolah yang mengutamakan ilmu Al-Quran dan hadis. Bagaimana solusinya? Karena jika anak paksa di sekolahnya sesuai yang anak inginkan, anak takut putri anak kecewa. Syukran Ustaz. Ketika anak ibu ingin ke dokter, fakultas kedokteran, siapa yang dulu mendidiknya ingin ke fakultas kedokteran itu? Kan kita juga. Iya tidak? Yang dulu mau memancing-mancingnya untuk dokter ya, kita juga. Dan itu belasan tahun kita didik dia untuk kedokteran. Sekarang kita baru ngaji 2 tahun, baru balik arah kita.
menghapus kebiasaan kita mendidik dia 5 tahun, itu dari kecil sampai dia remaja, tidak bisa dengan gampang dalam 2 minggu, dalam 2 bulan merubahnya untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagaimana sabar kita dulu mendidiknya ke arah yang mungkin menurut kita kurang baik, menurut kita ya, menurut kita, saya mengatakan menurut kita. Sekarang juga saatnya kita bersabar di waktu yang sama panjangnya, mendidiknya ke arah yang baik. Yang ingin saya salahkan adalah orang tua yang didik anaknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak baik, dididik untuk mentas dan semacamnya selama 20 tahun. Sekarang setelah dia mengaji, anaknya sudah mentas, dia ingin anaknya berubah dalam 2 bulan. Salah. 2, ketika dulu kita mendidik anak kita untuk hal yang tidak benar, pakai kasih sayang, pakai ucapan sayang, pakai ciuman di kening, mbok ya sekarang mengajaknya kepada kebenaran pun pakai sayang, pakai kata sayang, pakai ciuman di kening, di pipi kanan, di pipi kiri. Jangan kemudian anak kita punya kesimpulan begini, ibu saya dulu sebelum ngaji penyayang, setelah ngaji kayak singa, kayak macan, pemarah, bengis, tutur katanya nggak karu-karuan. Saya yakin ibu saya alirannya sesat. Jadikan anak itu punya pandangan begini, ibu saya dulu judes, sekarang akhlaknya Masya Allah, lembutnya, tutur katanya lembut. Dulu ibu saya bakhil luar biasa, sekarang dermawan. Saya ingin tahu siapa ustadznya ini. Nah gitu. Jangan terbalik-balik. Syaitan datang kepada kita dengan cara menyuruh kita marah kepada anak, agar menanamkan itu di hati anak kita. Maka jangan berikan kesempatan itu kepada syaitan. Sebagaimana dulu kita sayang kepada anak kita, mendidiknya kepada maksiat, sayangi anak dengan seperti itu dan lebih untuk mendidiknya kepada agama Allah yang benar. Wallahu a'lam. Masa depan kita dunia dan akhirat. Apakah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia adalah menjadi bekal untuknya di akhirat? Jika hidup harus lebih banyak fokus ke akhirat. Jawabannya, harta yang ditinggal oleh mayat apabila diwakafkan, dituliskan wasiat, harta mama, harta papa 23 miliar. Tolong ya, 7 miliar bangunkan masjid di Bukit Tinggi. Maka harta yang 7 miliar ini dibangunkan masjid di Bukit Tinggi, dia akan mengalirkan pahala terus sampai kapan terakhir tanah wakaf ini dan masjid wakaf ini berakhir. Namun kalau ditinggal begitu saja untuk anak-anak kita dan dijadikan harta waris, selesai sudah. Sampai di situ amal kita. Harta yang tersisa tidak kemudian menjadi amal soleh, kecuali kalau dia diwasiatkan untuk amal soleh. Oleh karena itu, kalau memang kita punya harta banyak, jangan semuanya untuk harta waris. Siapkan juga untuk harta yang mengalirkan pahala kita walaupun kita sudah wafat. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena kita butuh waktu untuk berwudu dan ke masjid. Semoga pertemuan ini penuh dengan berkah. Semua pertemuan ini diridhoi Allah, dan semoga semua jasad kita disatukan dalam majlis di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.